Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Gantang Official Channel, channelnya SMP Gandasari Kota Tangerang. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah memasuki nih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang insya Allah tahun ini tahun 2022 atau tahun 1443 Hijriah kita bisa melakukan kegiatan Ramadan pada hari ini dan besok-besoknya menjadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sekarang punya yang namanya program di bulan Ramadan. Ya ini Pak, program di bulan Ramadan yaitu ngobrol tentang Ramadan. Ngobrol seputar Ramadan. Ngobrol seputar Ramadan ini kita pengen mengulik tentang apa sih yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan, atau yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu di bulan Ramadan itu apa gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah nih kita sudah ketemu atau kita sudah mendatangi narasumber yang insya Allah mungkin teman-teman Gantang semua yang sudah tahu pelajaran beliau. Bapak mana-mana pelajarannya pelajaran apa? Pelajaran saya ada 3. Pelajaran 3. Nama BTQ, Tahsin, dan Tahfizul Quran. Tahfizul Quran. Nah, untuk namanya Bapak Desta, ya, Bapak betul. Desta ya. Desta siapa Pak? Desta Afriansyah. Desta Afriansyah. Ya, apa kabar Bapak Desta? Alhamdulillah saya sehat. Iya. Gimana Pak Harpan, sehat? Alhamdulillah saya baik nih. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di satu frame ini. Mudah-mudahan kita untuk memajukan program SMP Gandasari untuk kedepannya. Semoga SMP Gandasari semakin sukses dan jaya. Gitu, iya Pak. Kan ini nih saya tuh kok tadi tuh udah dibilangin sama Pak Desta bahwa tema yang kita angkat ini yaitu tema tobat sambal, betul ya? Ya, tobat sambal atau bisa dibilang juga tobat musiman. Tobat musiman ya, kita tobat musiman. Yang mungkin teman-teman atau sahabat Gantang yang lain ini apa sih yang namanya tobat musiman, apa sih yang namanya tobat sambal. Nah, nanti kita bakalan ngedenger nih atau mungkin akan dipaparkan secara singkat dari Bapak Desta nih ya. Untuk apa sih yang namanya tobat sambal. Kita kan apa sih kok tobat yang namanya sambal? Kan kita kan taunya kan tobat ya tobat aja. Kok kenapa ditambah sambal? Nah ini ada yang unik ya, kata Bapak Desta tobat sambal. Saya juga bingung sih pertamanya tobat sambal itu apa. Tapi ya udah kita coba gimana Pak Desta? Mungkin bisa gak dijelasin maksud dari tobat sambal sendiri itu apa? Ya baik, gini Pak Harpan dan Sobat Gantang semuanya yang insya Allah berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kali ini yaitu tobat sambal atau tobat musiman. Ya seperti kita tahu bahwa ya tobat adalah kembali ya, bahasa istilahnya adalah kembali. Nah kenapa ditambah dengan kata sambal? Karena biasanya kalau kita orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera, orang Melayu, ataupun orang manapun, ya, ketika kita makan sambal kepedesan. Oh iya betul tuh. Sampai pedesnya berkeringat. Iya biasanya saya kalau makan tuh. Betul nggak? Iya betul. Tapi besoknya mau makan sambal apa nggak? Mau lagi dong. Nah, itu kan yang disebut dengan tobat sambal. Iya. Jadi katanya udahlah nggak mau makan pedes lagi, tapi besoknya pengen makan sambal lagi karena pedesnya itu enak. Nah, maksudnya dari tobat sambal ini adalah kita udah tobat di bulan Ramadan, tapi balik lagi setelah bulan Ramadan nggak ngelaksanain hal yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut. Nah, itu kadang-kadang yang sering kita ngelakuin tuh ya. Betul jadi ya? Kita pas bulan Ramadan muncul pertanyaan banyak kayak gini. Mumpung Ramadan nih, yuk kita sama-sama ibadahnya rajinin lagi. Yuk ngaji, yuk hatamin Al-Quran. Bener ya, kita sering gitu betul yang sahabat Gantang ya. Yang hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita ke anak-anak ya, saya kasih persenan kalau bahasa sini. Berjus ya mungkin berjus langsung gitu. Dikasih uang 100.000. Waduh. Itu semangat, boleh, itu motivasi. Iya betul. Itu bagus untuk motivasi anak-anak kita untuk rajin mengaji ya kan. Tapi kenapa dilakukan hanya di bulan Ramadan saja? Ini pertanyaannya, itu kan. Pertanyaannya adalah kenapa harus dilakukan hanya di bulan Ramadan saja? Sedangkan bulan-bulan yang lain nggak dilakukan. Nah, itu. Ya kan? Inilah yang disebut dengan tobat musiman. Musim Ramadannya aja dilakuin, tapi
di bulan Ramadan enggak. Iya, Banyak lagi istilah iya, kayak iya. gini sering kita dengar. Lagi bulan Ramadan nih, jangan bohong, Oh iya. jangan kurangin dong bohongnya, Iya. kurangin dong ngomongin orangnya lagi bulan Ramadan. Berarti kalau nggak di bulan Ramadan banyak dong, Nah, itu. kan dikurangin bahasanya dong. Betul, betul, Kalau betul. dikurangin kan yang tadinya segini dikurangin menjadi segini, ya nggak? Kecuali hilangkan dong di bulan Iya. Ramadan dan tidak ada lagi setelah bulan Ramadan bohongnya, Iya. ngomongin orangnya, Betul. dan lain-lain. Nah, inilah kenapa istilah tobat sambal atau tobat musiman ini ya menarik karena rata-rata budayanya orang Indonesia bulan Ramadannya doang tinggi, tapi setelah bulan Ramadan Iya. rendah lagi. Iya, mungkin kalau kata saya sih mungkin bukan dari warga Indonesianya juga ya. Iya. Mungkin dari umat Muslim ya, Iya, umat Muslim. bisa jadi. Mungkin sebagian besar Bisa jadi. ngelakuin kayak ini tobat mumpung Ramadan nih kita Iya. ambil. Emang betul sih. Ketika di bulan Ramadan itu pahala satu menjadi berkali-kali lipat. Betul. Nah, tapi benar kata Pak Desta. Tapi kenapa sih kita ketika di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan itu Malah bukan berkurang lagi, malah kayak ibarat kata nih Balik ya, lagi ke baterai bahasa. pertamanya udah 100% nih. Iya. Nah itu baterainya langsung ngedrop lagi. Oh, iya, Akhirnya iya. kembali lagi. Pertamanya udah hataman 1 juz, 1 bulan. Nah, Iya, tapi betul. ini nih yang menarik yang kita harus pertahanin itu apa? Oke. Yang ketika Iya. untuk bulan Ramadan itu Iya, bisa betul banget, Pak istiqomah Harpan. lagi. Jadi begini Pak Harpan dan Sobat Ganteng semuanya, kenapa sih ketika kita bulan Ramadan tinggi semangatnya, Iya. kayak baterai full, Iya. setelah bulan Ramadan ngedrop lagi, Iya. langsung harus pakai kabel bahasanya gitu ya. Iya. Kita mau nyalain itu harus pakai kabel. Nah, yang harus kita pahami bahwa adalah kata tobat itu sendiri. Wah, iya itu. Kata tobat kadang-kadang orang-orang itu apa sih tobat? Oh, Nah. paling tobat sholat udah selesai, udah Udah. gitu. Sedangkan Gimana? kata tobat itu adalah dalam bahasa Arab, kan tobat itu bahasa Arab. Istilahnya adalah kembali. Nah, kembali kemana yang dipertanyakan itu kembali kemana? Ya kan? Yang tadinya kalau kita di jalan yang bolak-belok, ya kan? Artinya bolak-belok itu di dalam jalan keburukan. Ya. Artinya tobat kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Iya. Ya kan? Contoh kalau kita mau ke Surabaya, ya, kita harus tahu dulu jalan ke Surabaya kayak gimana, dan harus tahu dulu Surabaya itu kayak gimana suasananya. Nah, yang harus kita pahami sebelum kita pengen semangat terus dalam beribadah, yaitu kata tobat. Iya. Siapa tahu kita lagi udah di Surabaya, kita nanya ke Surabaya kemana ya? Nah. Sama halnya kita udah balik tobat ke jalan yang benar, tapi kita mestinya jalan yang benar yang mana ya? Nah, itu kadang-kadang. Nah, artinya tobat itu apa? Tobat itu kembali ke jalan yang benar. Dan ketika sudah kembali ke jalan yang benar, tidak boleh belok lagi. Nah, itu yang kadang-kadang masih ya namanya kita manusia ya al-insanu Ya. ma'al khata', Betul. yang kadang-kadang kita mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Nah, itu betul. Mengulangi kesalahan itu wajar. Ya, wajar. Tapi hanya sekali dua kali karena ada yang namanya khilaf. Nah, Betul nggak? betul, ada Manusia khilaf itu juga tuh. khilaf. Nah. Ya, saya juga sebagai manusia nggak semesta saya itu orang yang paling sempurna di Iya. dunia ini, enggak. Tapi ada salahnya. Tapi ketika salah, apakah langsung kembali tobat atau enggak? Karena Allah pun berfirman, manggilnya pun bukan di surah apa saya lupa ya. Nanti tolong diingatkan Pak Harpan. Ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya, Yang dipanggil apa? Irji'i ila. Ila irji'i. Iya, ila- Al-Fajr itu, surat Iya, Al-Fajr. Surah Al-Fajr ya, Iya, betul, surah Al-Fajr. betul. Yang dipanggil, hai orang-orang yang nafsunya mutmainnah. Nah, betul. Kan nafsu ada 3. Iya. Yang pertama, Apa tuh? yang pertama mutmainnah, nafsu mutmainnah. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu amarah bisu. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu untuk melakukan ibadah yang rajin, sedekah rajin, berbuat baik rajin, itu nafsu mutmainnah. Kalau kita tiba-tiba pengen, ada pengemis nih pengen ngasih, itu nafsu mutmainnah kita lagi tinggi. Lagi tinggi ya. Nah, kalau nafsu lawamah itu nafsu di tengah-tengah. Ini yang paling bahaya. Iya. Yang paling bahaya itu nafsu lawamah, karena baik enggak, buruk enggak, jatuhnya apa?
munafik. Nah, itu. Orang-orang fasik. Ya kan? Fasik, Ya. Itu yang harusnya kita hindari. Ya, karena emang rata-rata kita adanya di lawama. Kadang-kadang diajak kebaikan hayu, diajak ke nonton bioskop, nonton layar tancap. Bareng siapa tuh? Bareng cewek. Ya, itu. Kadang-kadang yang kita sendiri atau kita semuanya ya manusia ya wajar ya. Iya. Ada hal yang kayak gitu. Betul. Itu ya masih ada kadang saya pengen tobat hari ini pengen. Iya. Nah, itu. Jadi gini Pak, Betul. untuk mempertahankan nafsu mutmainnah kita. Yang ketiga dulu, yang ketiga. Iya. Nafsu amarah bisu. Ya saya ulangi lagi ya. Nafsu amarah bisu yaitu nafsu untuk keburukan. Ya ini mah emang udah buruk-buruk aja. Iya. Ini masih mending buruk-buruk aja daripada yang lawamah. Iya. Karena dia udah tahu ini salah tapi masih ngelakuin. Bener nggak? Itu kan orang-orang fasik. Iya, betul. Nah, cara untuk kita mempertahankan nafsu mutmainnah itu gampang, Pak. Karena kan di hadis itu Rasulullah pernah bersabda kan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iya, gitu. Ya kan yang pertama naik, ya kan, kadang turun. Iya, nah, betul. Al-imanu ada naiknya, ada turunnya. Yazidu bito'ah, ya kan? Iya, betul. Wa yanqusu bil ma'asi. Ya kan? Iya. Bertambah dengan ketaatan, melakukan kebaikan, berkurang karena bermaksiat. Ya kan? Itu. Caranya gampang, lakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah iman kita tetap naik. Karena kita kan alasannya gini, kalau kita lagi maksiat, maklum Pak, kan iman saya lagi turun. Bukan imannya lagi turun, tapi karena kamu melakukan maksiat, iman itu jadi turun. Iya, betul. Ya kan? Bukan imannya yang lagi turun sehingga kita melakukan perbuatan maksiat, tapi karena maksiat itu yang sehingga membuat iman kita jadi turun. Nah, kembali lagi ke bulan Ramadan. Kenapa sih kita di bulan Ramadan ini semangat-semangat, terus setelah bulan Ramadan enggak? Ini ya, saya analogikan seperti ini. Kita sekolah ya, ini kan SMP ya. Selama setahun ada 2 kali kita ulangan, ya kan? Ulangan semester 1 dengan ulangan semester 2, ya kan? Atau yang kita sebut dengan ujian akhir sekolah atau ujian tengah semester. Iya, betul. Ya. Di setiap ujian ya, kita kan ada belajar dulu selama 6 bulan, selama setahun. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak pernah masuk sekolah, ya, kalau kita nggak pernah absen untuk belajar, dibolehin nggak buat ujian? Nggak boleh. Sama halnya dengan kita. Iya. Selama kita bukan bulan Ramadan nih, kadang puasa, kadang sholatnya rajin, kadang bolong-bolong, ya kan? Sedekah jarang, ini jarang, ya kan? Pertanyaannya di bulan Ramadan, apakah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda? Belum tentu. Absen aja jarang, apalagi masa dia disuruh UTS aja? Iya, betul. Bener nggak? Iya, ada betulnya juga. Iya, betul, Ya kan? betul. Kita tanyalah sama kepala sekolah yang nggak pernah masuk selama 1 semester, boleh nggak ujian semesteran? Sama, kita sholat nggak pernah, di bulan Ramadan pengen sholat terus. Ya bener juga. Iya, betul. Cuma ada bahasanya betulnya. yang lain gimana? Cuman yang lainnya itu yang kadang-kadang kita lalaikan malah. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya adalah kan Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu menghindar dari perbuatan buruk dan yang mungkar, ya kan? Nah, bukan berarti kita habis sholat itu perbuatan buruk itu terhindar, bukan. Oh, belum tentu. Iya, betul. Tapi kitanya mampu menghindari itu apa enggak? Kan as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Pertanyaannya, kalau teman-teman mau dikasih rumah tiang semua? Mau dikasih rumah tiang semua? Nggak mau dong. Sholat kita ngelakuin sholatnya doang. Dikasih tiangnya doang nanti, mau? Iya, betul. Enggak kan? Enggak. Nah, caranya kita membeli semen, membeli pasir, membeli batu split, cara ngaduknya kayak gimana? Iya. Satu, puasa, salah satu untuk beli pasir. Ya nggak? Betul. Sedekah, salah satu buat beli semen. Melakukan kebaikan, membantu orang-orang, ngaduk itu semen sama batu split sama pasir dijadiin tembok. Semua perilaku kebaikan kita lakukan setelah sholat, itulah yang membuat rumah kita tiang agamanya sholat. Perlakukan sikap baik, perilaku baik itu adalah cara membangun rumah itu sendiri. Akhirnya jadilah rumah, sehingga kita bisa dibuatkan rumah
di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu Pak Arfan. Gimana Pak? Iya. Ya, banyak banget sih yang kita pelajarin sama Pak Desta yang mungkin nanti teman-teman juga bisa mempelajari hal-hal yang tadi 3 poin itu, 3 poin nafsu itu. Yang mudah-mudahan teman-teman gantang ini bisa mengambil hikmahnya yang baik, mengambil hikmahnya yang baik, dan mudah-mudahan nih kita menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu ini ya sulit banget ya, ketika itu ya memang betul ketika di Ramadan itu adalah tempat sekolahnya, tapi kita sekolahnya itu kita harus jalanin. Kita harus jalanin betul. Jalaninnya itu nggak hanya cuma ketika Ramadan saja, tapi kembali ketika kita bertemu ke Ramadan yang tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan dan bisa membuat konten seperti ini lagi dengan Bapak Desta dan dengan guru-guru yang lain. Mungkin cukup ya Pak Desta ya. Cukup dan semoga mungkin bulan Ramadan tahun ini kita bisa laksanakan dengan baik, ibadahnya meningkat, dan setelah Ramadannya pun kita bisa tetap melaksanakan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan sehingga istiqomah sampai bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa termasuk golongan orang yang soleh ya, dan orang-orang yang bersyukur dan juga istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Desta atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu dan terima kasih telah menonton di Official Gantang.